Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Julian Pratama, NIM 19016151, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang gangguan berbahasa. Yang pertama ialah konsep gangguan bahasa. Pengertian bahasa ialah bahasa merupakan komponen utama dalam komunikasi selain gerak tubuh, nada, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsi utama bahasa. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi di dalam masyarakat. Fungsi tersebut digunakan dalam berbagai lingkungan, tingkatan, dan kepentingan yang beraneka ragam menurut Sadono tahun 2012. Bahasa berperan sebagai media untuk menyampaikan gagasan, berinteraksi, dan berkomunikasi Bahasa merujuk pada istilah untuk menjelaskan makna dan pikiran ke dalam sistem linguistik yang digunakan sebagai dasar mengangkut pikiran. Selanjutnya yaitu pengertian gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa berarti halangan, rintangan, dan sesuatu yang menyusahkan seseorang dalam mengucapkan bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, mengatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Selanjutnya, jenis dan penyebab gangguan berbahasa. Yang pertama yaitu spektrum autisme (ASD). Istilah autisme menurut Karner, penemu sindrom ini dalam Hembing tahun 2003, diambil dari istilah skizofrenia, yaitu bipolar, yang mengindikasi gejala berupa kehidupan dalam dunia sendiri tanpa menghiraukan dunia luar. Secara umum pada penyandang autisme terdapat problem neurologis yang mempengaruhi pikiran, persepsi, dan perhatiannya yang lalu merambat mempengaruhi perilaku. Selanjutnya, perbedaan antara penyandang autisme atau dengan penyandang lainnya menurut O'Neill. Yang pertama, ekolala, membalikan kata ganti orang, sangat literal, bahasa metafora, neologisme, menyatakan persetujuan dengan repetisi, pertanyaan repetisi, menghendaki skenario verbal yang sama, gaya diskursus autis, dan yang terakhir tidak memunculkan prosodi. Selanjutnya, apraksialisan. Apraksialisan merupakan gangguan motorik bicara yang dapat terjadi pada berbagai usia. Pada anak, penyebab gangguan ini, tutur khusus ini masih dikaji lebih lanjut. Hanya pada beberapa kasus disebabkan hambatan suplai oksigen ke otak bayi saat persalinan. Selanjutnya, diseksia. Firth dalam Obir dan Gitlow tahun 2000 menjelaskan bahwa dalam memperoleh membaca diperlukan 4 tahap berikut. Yang pertama, pengembangan keterampilan logografis, yaitu kemampuan mengenali kata secara utuh. Yang kedua, pemerolehan keterampilan alfabetis, yaitu mampu mengenali setiap fonem dan huruf. Yang ketiga, pemerolehan keterampilan ortografis, yaitu mampu mengenali morfem. Dan yang terakhir, pengembangan keterampilan baca tulis. Selanjutnya, gagap atau stuttering. Beberapa karakteristik sebagai berikut: repetisis dari suara-suara dan suku kata, perpanjangan pada suara-suara tertentu, penyisipan suara-suara yang tidak tepat, kata-kata yang terputus seperti adanya jeda di antara kata yang diucapkan, hambatan dalam berbicara, circumlocution, substitusi kata-kata alternatif untuk menghindari kata-kata yang bermasalah. Selanjutnya, tampak adanya tekanan fisik ketika mengucapkan kata-kata. Dan yang terakhir, repetisi dari kata yang terdiri dari suku kata tunggal, misalnya saya senang bertemu Anda. Selanjutnya, gangguan berbicara dan bahasa khusus. Gangguan
bahasa bersifat primer artinya murni karena gangguan perkembangan anak sehingga menyebabkan lambat bicara. Menurut Gorthius, Gorhuis, dan Skarlekens, gangguan ini hanya terjadi pada produksi bahasa atau hambatan ekspresif anak, tidak menghambat penerimaan bahasa atau kemampuan reseptif anak. Dalam Thiel tahun 2010 halaman 3. Selanjutnya, cerebral palsy. CP atau lumpuh otak bukan penyakit namun merupakan kondisi terganggunya fungsi otak dan jaringan syaraf yang mengendalikan gerakan, laju belajar, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan berpikir. Selanjutnya, cara mencegah dan menangani gangguan berbahasa. Yang pertama, metode komunikasi representatif. Caranya yaitu berkomunikasi dengan anak, berkomunikasi dengan penyandang Asperger's, berkomunikasi dengan penderita Huntington's. Selanjutnya, bina wicara. Cara mengatasinya ialah latihan afasia, training keterampilan, program intervensi bahasa. Selanjutnya, pembenahan leksikon. Cara mengatasinya, pembenahan leksikon penyandang sindrom Down. Pembenahan leksikon penyandang specific language department. Selanjutnya, penanganan fase praverbal. Selanjutnya, penanganan fase awal verbal dan fase verbal. Selanjutnya, komunikasi alternatif atau pendukung. Dan yang terakhir, terapi penunjang. Sekian dari saya untuk membahas tentang gangguan bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.